Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Ihsan Asyidik dengan NIM 221354055 dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Elektronika dari kelas 3B Elektronika. Tujuan saya di video ini adalah untuk mempresentasikan dan juga untuk mendemonstrasikan alat saya yang berasal dari tugas besar atau proyek dari mata kuliah Sistem Kendali Digital dengan dosen Pak Martin. Nama dari alat yang saya buat adalah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai presentasinya. Jadi alat yang saya buat adalah sistem kontrol debit air dengan PID dan Arduino untuk pengaturan suplai air di industri dan juga pengolahan. Pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Air adalah salah satu sumber daya alam yang paling vital bagi kehidupan di bumi. Sejarah manusia menunjukkan bahwa peradaban berkembang di sekitar sumber air, baik itu sungai, danau, maupun sumber air tanah. Ketersediaan air yang cukup menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang pertumbuhan pertanian, perindustrian, dan juga pemukiman manusia. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan aktivitas manusia, pengelolaan air, khususnya debit air, menjadi semakin kompleks dan penuh tantangan. Debit air yang merujuk pada jumlah air yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satuan waktu biasanya dinyatakan dalam meter kubik per detik. Debit air yang tidak teratur, baik berupa kelebihan maupun kekurangan air, dapat menimbulkan berbagai masalah yang serius dalam berbagai bidang seperti pertanian, perindustrian, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Pertanian sangat bergantung pada ketersediaan air yang cukup. Debit air yang tidak teratur seperti banjir yang tiba-tiba atau kekeringan berkepanjangan dapat merusak tanaman, mengurangi hasil panen, dan bahkan menyebabkan gagal panen. Hal ini tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan, tetapi juga pada ekonomi petani dan negara. Menurut penelitian oleh Suryadi tahun 2018 yang mengkaji dampak perubahan debit air Sungai Citarum di Jawa Barat terhadap produksi padi, hasil penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi debit air yang ekstrim seperti banjir, kekeringan dapat menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian dan menurunkan hasil panen hingga 30%. Banjir yang berulang kali terjadi pada musim hujan menyebabkan erosi tanah dan pencucian nutrisi penting dari tanah. Sedangkan kekeringan mengakibatkan tanaman mengalami stres air dan gagal tumbuh optimal. Industri yang memerlukan air dalam proses produksinya seperti industri makanan dan minuman, tekstil dan pembangkit listrik tenaga air sangat terdampak oleh fluktuasi debit air. Ketidakseimbangan pasokan air dapat mengganggu produksi, meningkatkan biaya operasional, dan mengurangi efisiensi. Menurut penelitian oleh Mole et al. Tahun 2017 mengamati dampak perubahan debit air pada industri pembangkit listrik tenaga air di Thailand. Hasilnya menunjukkan bahwa fluktuasi debit air yang tidak teratur, terutama penurunan debit air selama musim kemarau, bisa menyebabkan penurunan kapasitas pembangkit listrik hingga 40%. Hal ini mengakibatkan peningkatan biaya operasional karena industri harus beralih menggunakan sumber energi alternatif yang lebih mahal. Rumah tangga dengan pasokan air yang stabil cenderung memiliki tingkat penyakit yang lebih rendah, khususnya terkait penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare dan penyakit kulit. Debit air yang cukup memastikan rumah tangga mampu menjaga sanitasi yang baik, termasuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Ketika debit air rendah atau pasokan tidak stabil, anggota rumah tangga seringkali menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari air yang mengurangi waktu produktif mereka untuk bekerja atau aktivitas lainnya. Lingkungan ekosistem air seperti sungai, danau, dan rawa-rawa bergantung pada debit air yang stabil. Debit air yang tidak teratur dapat menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk erosi, sedimentasi, dan penurunan kualitas air. Hal ini pada akhirnya mengancam keragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem. Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah debit air yang tidak teratur memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, dan penting untuk mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dan berbasis ilmiah untuk mengatasinya. Pendekatan teknologi dan kebijakan yang lebih baik dapat membantu mengurangi dampak negatif dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan debit air yang tidak terduga. Selanjutnya kita lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini diambil dari masalah yang akan ditonjolkan di sini, yaitu masalah debit air pada lingkup industri. Yang pertama adalah debit air yang berlebih atau kurang dapat menunjukkan kualitas hasil produksi, menyebabkan inefisiensi dan pemborosan sumber daya.
Selanjutnya adalah penelitian berfokus pada upaya pengaturan debit air agar sesuai kebutuhan proses produksi serta meminimalisir dampak fluktuasi terhadap produktivitas. Pengendalian debit air diterapkan pada industri pengolahan yang menggunakan air sebagai bahan baku produksi, pendingin, atau media pembersih. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, menyelesaikan tugas akhir mata kuliah sistem kendali digital. Yang kedua, mengimplementasikan pengetahuan tentang sistem kendali digital pada perancangan alat. Lalu yang ketiga adalah sebagai referensi atau acuan untuk pengembangan ide untuk penyelesaian masalah melalui perancangan dan realisasi suatu sistem kendali digital. Untuk spesifikasi yang diharapkan, yang pertama adalah sampling rate. Sampling rate system harus memiliki sampling rate yang cukup cepat untuk membaca nilai dari sensor flow dan mempengaruhi sinyal kontrol ke Arduino secara real time. Pada umumnya, sampling rate diatur pada 100-200 milisekund untuk menjaga respon yang cepat terhadap perubahan kondisi. Selanjutnya adalah pada aktuator yang dapat memompa cukup air supaya sistem dapat mencapai dan mempertahankan set point yang diinginkan dengan stabil dan responsif sesuai kendali PID. Lalu adalah pada bagian power supply. Power supply yang dibutuhkan adalah power supply yang memiliki tegangan 12 volt supaya bisa menggerakkan aktuator. Selanjutnya adalah diagram blok. Pada diagram blok ini terdapat set point, yaitu nilai yang diinginkan atau target yang ingin dicapai oleh sistem. Dalam konteks ini adalah debit air yang ingin diatur. Lalu adalah controller, yaitu komponen yang membandingkan nilai set point dan nilai aktual dan menghasilkan sinyal kontrol untuk mengurangi kesalahan. Lalu ada driver, yaitu komponen yang memperkuat sinyal kontrol dari controller agar cukup kuat untuk menggerakkan aktuator. Lalu di aktuator, yaitu elemen yang secara fisik mengubah sinyal kontrol menjadi aksi yang diinginkan. Dalam kasus ini, aktuator adalah pompa 12 volt yang mengatur debit air. Lalu pada bagian feedback, ini adalah sinyal yang memberikan informasi tentang kondisi aktual sistem. Dalam hal ini, menggunakan sensor flow meter untuk mengukur debit air aktual dan memberikan umpan balik ke controller. Lalu selanjutnya, ini adalah perancangan elektroniknya. Lalu ini adalah perancangan mekanik. Lalu lanjut kepada alat yang digunakan. Yang pertama, pada bagian set point saya menggunakan potensiometer yang bernilai 5000 ohm. Berikut adalah spesifikasinya. Untuk controller saya menggunakan Arduino Uno. Dan untuk driver saya menggunakan motor driver L298M. Dan seperti yang sudah dibahas, aktuator yang digunakan adalah pompa DC 12 volt. Untuk feedbacknya digunakan sensor water flow YF-S201. Dan untuk penampil datanya digunakan LCD 16x2. Berikut adalah penjelasan program yang saya buat. Yang pertama adalah inisialisasi komponen. Di sini ada wire yang digunakan untuk komunikasi I2C, lalu library liquid crystal I2C yang digunakan untuk mengontrol LCD dengan alamat 0x27 dan ukuran 16x2. Selanjutnya adalah deklarasi pin. Di sini ada in1 dan in2 yang mengontrol arah putaran motor, lalu A yang mengontrol kecepatan motor dengan PWM. Selanjutnya adalah flow pin. Pin input untuk sensor flow meter yang menggunakan interrupt. Lalu adalah inisiasi variabel utama. Yang pertama ada pulse count, yaitu menghitung pulsa dari flow meter. Lalu ada SV atau set point, nilai target aliran air dalam liter per menit. Selanjutnya adalah flow rate, yaitu nilai proses aktual dari flow meter. Lalu adalah PKIKD, yaitu konstanta PID untuk kontrol motor. Lalu ada error integral dan previous error, yaitu variabel untuk komponen PID. Lalu deklarasi konstanta tuning PID. Di sini ada KU dan PU, yaitu parameter tuning dari Ziegler-Nichols. Dan juga konstanta PID dihitung menggunakan rumus Ziegler-Nichols. Lalu pada fungsi setup, yang pertama adalah konfigurasi pin. Di sini pin mode yaitu mengatur pin motor untuk flow meter. Lalu ada attach interrupt yang menggunakan interrupt pada flow pin untuk menghitung pulsa. Selanjutnya adalah inisialisasi LCD dan juga serial. Di sini LCD menampilkan nilai awal 0,0 dan serial digunakan untuk komunikasi dan juga tuning PID. Lalu selanjutnya adalah fungsi loop. Fungsi ini memeriksa input dari serial monitor untuk memperbarui nilai KU dan juga PU, lalu menghitung ulang konstanta PID. Selanjutnya adalah kontrol motor, yaitu mengontrol motor berdasarkan keluaran PID. Lalu ada
program menghitung flow rate, yaitu menghitung laju aliran air menggunakan flowmeter setiap 1 detik. Di sini adalah untuk menampilkan data, yaitu menampilkan nilai set point dan juga flow rate pada LCD dan serial monitor. Lalu sini adalah ada fungsi turn motor, yaitu arah motor ditentukan sebagai berputar. Dalam hal ini adalah ke kanan. Lalu ini adalah program untuk membaca set point, yaitu membaca nilai potensiometer yang nilai aslinya 0 sampai 1023 dan mengonversinya menjadi rentang 0 sampai 3,6 liter per menit. Lalu di sini adalah program untuk perhitungan PID-nya. Yang pertama adalah di sini ada error, yaitu selisih antara set point dan juga flow rate atau PV. Lalu ada integral atau akumulasi error untuk mengurangi steady state error. Lalu ada derivatif, yaitu mengurangi overshoot dengan mengukur perubahan error. Lalu output, yaitu dihitung menggunakan konstanta PID, lalu dibatasi ke rentang 0 sampai 255. Di sini adalah program untuk menghitung laju aliran air berdasarkan pulsa dari flowmeter. Setiap 7,5 pulsa sama dengan 1 liter per menit. Selanjutnya adalah fungsi display data, yaitu untuk menampilkan nilai PV dan juga SV. Selanjutnya adalah fungsi check serial input, yaitu memeriksa input dari serial monitor untuk memperbarui KU dan juga PU. Selanjutnya adalah fungsi update PID constant, yaitu menghitung ulang nilai KP, KI, dan juga KD berdasarkan nilai KU, PU yang sudah baru. Untuk menjelaskan tuning PID yang dimulai dengan nilai asal sebelum dituning, yaitu KP 2,0, KI 0,5, dan juga KD 1, dan berakhir dengan nilai yang sekarang yang sudah dituning, memerlukan nilai dua utama yang digunakan untuk menghitung konstanta PID yang baru, yaitu KU dan juga PU. Di sini KU dan PU digunakan untuk perhitungan dan penyesuaian konstanta PID. Yang pertama adalah KU. KU adalah nilai gain yang menyebabkan sistem beroscilasi dengan amplitudo konstan. Dalam hal ini, saya mengambil nilai KU 10 setelah dilakukan perhitungan. Selanjutnya adalah ultimate period atau PU, yaitu periode waktu yang diperlukan untuk satu siklus osilasi penuh setelah sistem mulai berosilasi. Untuk contoh ini, saya mengambil nilai PU sama dengan 5 setelah dilakukan perhitungan. Dari nilai KU dan PU tersebut, kita dapat menghitung KP, KI, dan KD menggunakan rumus Ziegler-Nichols. Rumus KP adalah 0,6 kali KU, untuk KI adalah 2 kali KP bagi PU, lalu untuk KD adalah KP kali PU bagi 8. Berikut cara menghitung KP, KI, dan juga KD-nya. Sehingga didapatkan nilai PID setelah tuning adalah penjelasan perubahan. Dengan KU 10, kita menghitung KP sebesar 6,0. Nah, ini memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap error, mempercepat respon sistem, dan membantu mengurangi kesalahan. Pada bagian KI, nilai KI dihitung berdasarkan KP dan PU yang memberi kemampuan sistem untuk mengatasi error steady state yang lebih baik. Dengan KI 2,4, sistem akan lebih cepat menghilangkan error yang tidak hilang seiring waktu. Lalu pada bagian KD, nilai KD dihitung untuk mengurangi overshoot dan meningkatkan kestabilan sistem. Dengan KD 3,75, ini memberikan kontrol yang lebih baik terhadap perubahan error, mengurangi kelebihan respons. Itu adalah sistem kendali debit air yang saya buat. Di sini ini adalah panel box kontrol yang di dalamnya tentunya berisi microcontroller Arduino, motor drive PL298M, power supply, dan juga di sini display untuk menampilkan nilai SV dan juga PV. Dan di luarnya di sini ada potensiometer yang berfungsi untuk mengatur nilai SV. Lalu kita pindah ke belakang. Sensor yang digunakan di sini adalah flowmeter sensor EFS201. Sensor ini tentunya berfungsi untuk monitoring aliran air atau debit air, juga berfungsi sebagai PV. Sementara di sini saya menggunakan keran sebagai yang nantinya itu untuk mengetes gangguan pada sistem. Salah utama sistem sebelum dituning adalah bahwa pada dasarnya PV tidak bisa mengikuti nilai set value yang sudah ditentukan. Mau bagaimanapun juga set value ditentukan pada nilai berapapun, kurangi
ataupun ditambah. PV masih tidak bisa mengikuti nilai dari set value. Kita coba respon lain dengan mengubah set value lain sebelum dituning. Kita ubah set value menjadi 2,5. Ini hasil responnya. Shoot atau untuk mencapai steady state-nya juga sangat lama, bahkan tidak bisa mencapai keadaan steady state sama sekali karena nilai PV tidak bisa mencapai nilai SV. Dan sekarang kita lihat hasil respon setelah di tuning. Pertama kita atur set value menjadi 3,5. Dan di sini waktu untuk mencapai steady state lebih cepat meskipun masih ada error steady state tadi. Sekarang kita coba hasil respons lain. Jika misalnya set value diubah ke nilai yang lain, kita coba set value di angka 2,5 lagi. Ikut hasil responnya. Lagi-lagi hasil respon lebih cepat daripada sebelum dituning. Dan sekarang nilai hasil respon jadi lebih stabil lagi karena hasil SV dan PV selalu berada dekat pada steady state, pada kondisi steady state. Sekarang kita akan mengadakan uji tes gangguan pada sistem. Saya akan mengubah sedikit posisi iklan supaya ada gangguan pada posisi iklan. Sudah saya ubah bagaimana dengan responnya. Ini adalah hasil respon saat posisi iklan diubah. Asalnya tadi stabil menjadi seperti ini. Mungkin terus berfluktuatif karena aliran yang tidak stabil. Demikian akhir dari presentasi dan juga diskusi saya. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena wajar saya manusia bukan nabi boleh. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.